Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan bahasan trigonometri. Ya, kali ini yang akan saya bahas adalah sudut rangkap. Ya, sudut rangkap merupakan sub dari bahasan trigonometri. Ya, sudut rangkap itu terdiri ada 3 rumus itu cos 2A sama dengan itu. Nah, kemudian sin 2A seperti itu sama tangan 2A seperti itu. Ya. Jadi kenapa dikatakan sudut rangkap? Karena ada 2A, cos 2A, sin 2A, tangen 2A. Itu dikatakan sebagai sudut rangkap atau sudut ganda. Jadi kalau kalian membaca ada istilah sudut ganda ya maksudnya adalah sudut rangkap. Itu ya. Bagaimana soal yang berkaitan dengan sudut rangkap? Ya, simak soal berikut ini. Ya, soal berikut ini. Nah, ini soalnya. Nah, diketahui sin A itu sama dengan akar 13/5. Nah, di mana alfa itu sudut lancip yang ditanyakan cos 2 alfa. Nah, tadi cos 2A itu kan sama dengan cos 2A tadi sama dengan, nah ini bisa sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, bisa sama dengan di situ, bisa sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 gitu, bisa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Rangkapnya seperti ini, ada 3. Ya. Nah, di antara 3 rumus ini, kita memilih yang mana? Kita memilih yang mana? Tentu, yang kita pilih itu adalah ya, yang sesuai dengan persoalan. Nah, nah, sebelum saya memilih, nah, di situ nah, itu menggunakan simbol alfa. Kalau ini menggunakan simbol A. Kalau A ya serba A. Nah, biar kalian tidak bingung nanti, kalau ada cos 2 alfa, ya A ini tinggal mengganti dengan alfa. Berarti nanti ya sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Itu kan. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, karena soal nomor 1 itu menggunakan simbol alfa. Ya tinggal mengubah A dengan alfa, 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 serta alfa. Nah, kembali ke soal. Karena yang diketahui itu sin alfa. Yang diketahui kan sin alfa di soal itu. Sin alfanya itu kan sama dengan akar 13/5 gitu. Sementara yang ditanyakan itu kan cos 2 alfa, gitu kan. Cos 2 alfa itu ada 3 rumus. Rumus ini yang warna merah, bisa rumus warna biru ini, bisa warna hijau. Tetapi kita pilih yang sesuai dengan persoalan. Nah, yang di persoalan itu yang ada adalah sin alfa. Maka yang kita pilih nanti adalah rumus yang ketiga ini. Nah, rumus ini yang kita pilih. Ya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah sin alfa. Maka yang kita pilih ya cos 2 alfa nanti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Tuh. Nah, di situ sama dengan 1 min 2.
Sin alfanya kan ada akar 13/5. Berarti ini akar 13/5 dikuadratkan. Gitu. Karena sin alfa kuadrat. Baru kita cari. 1 dikurangi 2. Gitu. Akar 13 kuadrat itu 13. Per 5 kuadrat itu 25. Nah, seperti ini. Nah, kita selesaikan. Ini saya tarik dulu rumusnya. Berarti sama dengan 1 dikurangi 26/25. Bisa tarik. Berarti sama dengan 25 dikurangi per 25 dikurangi 26/25. Berarti sama dengan 1/25. Tapi negatif. Nah, itulah cara menyelesaikan soal nomor 1. Seperti itu. Berarti nilai dari cos 2 alfa itu sama dengan min 1/25. Ini merupakan soal UN tahun 2009. Ya, itu. Nah, berikutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2. Seperti apa soal nomor 2? Simak selanjutnya. Nah, ini. Soal nomor 2 itu diketahui jika A sudut lancip dan sin alfa per 2 sama dengan akar X min 1 per 2X. Nah, yang ditanyakan adalah tangen A. Siapakah tangen A itu? Ya. Tentu kalau kita menentukan tangen A bisa ditentukan kalau cos A-nya kita tentukan dulu. Nah, berikutnya soal nomor 2 itu. Soal nomor 2. Nah, 2. Di situ katanya diketahui itu sin alfa per 2. Sin alfa per 2. Itu sama dengan akar X min 1. Akar X min 1 per 2X. Per 2X. Akar X min 1 per 2X. Sementara yang ditanyakan tangen A. Kita bisa menentukan cos A dari sin alfa per 2. Begini. Dari sini. Nah, tadi pengembangan rumus ini. Saya kembangkan lagi. Rumus ini dikembangkan lagi. Begitu. Nah, kalau rumus ini dikembangkan, kalau cos 2 alfa, itu kan sama dengan 1 min, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Juga bisa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurangi 1. Juga bisa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ini selalu separuhnya ini. Kalau ini 2 alfa, ini alfa. Ini juga separuhnya ini. Ini pun juga separuhnya ini. Ini separuhnya itu. Ini pun juga separuhnya ini. Ini berarti bisa dikembangkan. Kalau ada cos alfa, pasti sama dengan cos kuadrat alfa per 2 dikurangi sin kuadrat alfa per 2. Juga sama dengan 2
cos kuadrat alfa dikut alfa per 2 kurangi 1. Bisa juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa per 2. Saya ulangi. Kalau ini 2 alfa, ini alfa, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Separuhnya. Berarti kalau nanti cos alfa, ya ini alfa per 2, alfa per 2, alfa per 2, alfa per 2. Alfa per 2 ini separuhnya dari alfa. Jadi rumus ini bisa dikembangkan seperti ini. Jadi, ini saya singkirkan dulu. Jadi ini jadinya. Kalau diketahui sin alfa per 2, pasti kita bisa menentukan cos alfa. Kenapa kita harus menentukan cos alfa? Karena nanti kalau cos alfa itu ada, maka nanti bisa ditentukan tangen alfanya. Saya ulangi. Kalau diketahui sin alfa per 2, kita bisa menentukan cos alfa. Kenapa kita harus menentukan cos alfa? Karena yang ditanyakan tangen alfa. Kalau cos alfanya ada, tangen alfanya bisa ditentukan dengan bantuan segitiga siku-siku. Nah. Berarti berikutnya adalah kita mencari cos alfa. Mencari cos alfa. Kenapa harus mencari cos alfa? Karena nanti kalau cos alfanya itu diketahui, maka kita bisa mencari tangen alfa. Mengapa kita mencari cos alfa? Kalau nanti cos alfanya bisa kita tentukan, maka tangen alfanya bisa kita tentukan dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Kalau sin alfa per 2-nya diketahui, maka cos alfanya pasti bisa ditentukan. Cos alfa, hasil pengembangan sudut rangkap tadi, ini ada 3 variasi ini. Tetapi, cos alfa, nanti rumus cos alfa yang kita gunakan adalah cos alfa yang ketiga ini. Kenapa kita menggunakan yang ketiga? Karena yang diketahui adalah sin alfa per 2. Nah, berarti cos alfanya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa per 2. Menggunakan rumus yang ketiga. Kenapa? Karena yang diketahui adalah sin alfa per 2. Jadi yang kita pakai tergantung dengan keadaan soal. Misalkan yang diketahui ini adalah cos alfa per 2. Nah, untuk menentukan cos alfa, berarti kita menggunakan yang kedua. Jadi misalkan yang ini itu diketahui adalah cos alfa per 2. Gitu. Maka untuk menentukan cos alfa, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Karena di soal ini yang diketahui sin alfa per 2, maka untuk menentukan cos alfa ini, kita menggunakan rumus yang ketiga. Seperti yang saya tulis ulang di sini. Nah, kita cari sekarang. Ini saya singkirkan dulu. Nah, ini berarti sama dengan 1 min 2. Gitu. Min 2. Gitu. Nah, sin alfa per 2-nya kan ada. Berarti ini nanti sama dengan akar X min 1 per 2X saya kuadratkan. Berarti sama dengan 1 min 2. Kalau ini dikuadratkan nanti X min 1 per 2X. Dikuadratkan berarti akarnya hilang. Nah, ini bisa disederhanakan. Hilang. Nah, itu kan. Itu bisa hilang. Berarti sama dengan sama dengan 1 min X min 1 per X gitu. Ini nanti disamakan penyebutnya, jadinya adalah ini jadikan X, ini X min 1 gitu.
Nah, ini nanti jawabnya pasti sama dengan, ini adalah X min 1. Nah, X, kalau dibuka kurnya X, nah ini gini. Saya jabarkan sekarang. Ini kan sama dengan X min 1 per X gitu ya. Nah, ini kalau diolah itu X min X plus 1 per X. Kurungnya saya hilang, ini kan ini min X, ini plus 1. Berarti hilang. Berarti sama dengan 1 per X. 1 per X. Berarti ini itu diproses menemukan ini. Menemukan ini. Sama dengan 1 per X. Berarti ini sama dengan 1 per X. Berarti yang namanya cos alfa itu sama dengan 1 per X. Tapi yang ditanyakan, masalahnya kan bukan cos X. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah tangen X. Nah, dengan bantuan segitiga, begitu. Saya membuat segitiga. Nah, segitiga. Siku-siku begitu. Ini itu adalah alfa, siku-siku. Katanya cos alfa itu ketemunya kan 1 per X. Cos itu samping, ini miring. Berarti ini sisi depan ini bisa ditentukan menggunakan Pitagoras, yaitu akar X kuadrat dikurangi 1. X kuadrat min 1. Nah, tentunya tangen alfa dengan menggunakan ini, tangen alfa itu bisa ditentukan. Berarti tangen alfa itu sama dengan depan per samping. Depannya itu akar X kuadrat min 1, begitu. Sampingnya 1. Berarti kesimpulannya tangen alfa itu sama dengan ini per ini. Per 1 itu tidak ditulis. Cukuplah sama dengan akar X kuadrat min 1. Jadi tangen alfanya sama dengan X kuadrat min 1. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, di situ jika sin X dikurangi cos X sama dengan P. Yang ditanyakan adalah sin 2X. Nah, sin 2X itu sama dengan siapa? Yang sin 2X itu kan rumusnya sama dengan apa? Nah, rumus mana yang cocok? Sudut rangkap yang kedua. Kalau sin 2A, nah di situ itu kan diketahui kalau ada sin 2A kan sama dengan 2 sin A cos A. Sementara di soal itu kan sin 2X. Berarti nanti kalau sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Kalau 2A, ini A, ini A. Kalau 2X, ya ini X, ini X. Nah, berarti sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Dari mana ya pengembangan rumus sudut rangkap yang kedua itu? Nah, saya kembali ke persoalan. Soal nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini. Nah, sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Berapa sih nanti nilai sin 2X yang ditanyakan di persoalan itu? Sementara
Yang diketahui itu kan sin X. Nah, ini kan yang ditanyakan ini. Ini ditanyakan. Sementara yang diketahui itu adalah sin X min cos X itu sama dengan T. Kalau ini dikuadratkan, ini kan hanya cara bagaimana kita menemukan jawaban. Kalau ini saya kuadratkan, maka dampaknya ini kuadrat. Gitu kan? Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan rumus waktu SMP. Ingat, kalau ada A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. SMP. Berarti kalau ada sin X min cos X kuadrat, ini kan A-nya sama dengan sin X, B-nya sama dengan cos X. Tinggal mengganti A dengan sin X, A dengan sin X, B dengan cos X, B dengan cos X. Berarti sama dengan mengganti A dengan sin X. Berarti sin kuadrat X. Karena A kuadrat, berarti sin kuadrat X. Min 2A, A-nya kan sin X. Sin X. Kalikan B, B-nya kan cos X. Cos X. Gitu. Ditambah B kuadrat. B-nya itu kan cos X. Berarti kalau dikuadratkan itu cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Saya ulangi. Kayaknya ini tidak cukup tempatnya. Berarti nanti kalau ingin mencari sin X min cos X kuadrat, A ini sin X, B ini cos X. Maka A kuadrat hanya sin X. Berarti sin kuadrat X min 2 A-nya itu sin X. B-nya itu siapa? Cos X. Plus B kuadrat, berarti B-nya kan cos X. Plus cos kuadrat X. Jadi sin X min cos kuadrat, sin X min cos X kuadrat itu dijabarkan ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, berarti ini itu diproses ini, sini hasilnya adalah sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Nih. Nah, ingat di sini. Ini ada sin kuadrat X, ini ada cos kuadrat X. Ingat. Nah, ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Identitas. Berarti ini ditambah ini itu sama dengan 1. Berarti kesimpulannya apa? Min 2 sin X cos X sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti ini plus 1 sama dengan P kuadrat. Saya singkirkan. Berarti nanti min 2 sin kuadrat, min 2 sin X cos X sama dengan P kuadrat min 1. Ini saya taruh di ruas kanan. Kedua ruas ini saya kalikan min 1. Jadi ini kedua ruas ini saya kalikan min 1 agar ini positif. Jadinya apa? Jadinya itu 2 sin X cos X begitu. Sama dengan kalau dikalikan 1 berarti ini P min P kuadrat plus 1. Atau ini itu 2 sin X cos X itu sama dengan 1 min P kuadrat. Jadi ini saya kalikan negatif 1 jadi positif.
Ini saya kalikan negatif 1 jadi min P kuadrat. Ini saya kalikan min 1 jadi 1. Ini saya putar 1 min P kuadrat. 2 sin X cos X. Nah, sama dengan, jadi 2 sin X cos X itu sama dengan 1 min P kuadrat. Sementara sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Berarti ini itu sama dengan 1 min P kuadrat ini. Berarti sama dengan 1 min P kuadrat. Berarti siapa? Sin 2X itu yang ditanyakan di soal itu sama dengan 1 min P kuadrat. Ini soal nomor 3. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi soal nomor 3. Berikutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini sin 2X yang ditanyakan. Ingat, sin 2X itu rumusnya adalah 2 sin X cos X. Sama seperti yang tadi. Nah, itu terangkat. Nah, sin 2X itu ditanyakan di soal. Bahwa untuk menentukan sin 2X itu kita harus tahu nilai dari 2 sin X cos X. Yang diketahui di soal itu adalah ini yang ditanyakan kan. Nah, sementara yang diketahui di soal itu, yang di soal itu adalah sin X plus cos X sama dengan min 1/5. Kalau ini saya kuadratkan, maka dampaknya juga ini kuadrat kan gitu kan. Nah, yang kiri kuadrat itu menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada sin X ditambah cos X kuadrat, nah, A-nya itu sin X. B-nya itu cos X, tinggal mengganti A dengan sin X, mengganti A dengan sin X, mengganti B dengan cos X, mengganti B dengan cos X. A-nya itu kan sin X, berarti sin kuadrat X, karena A kuadrat. Ditambah 2, A-nya itu kan sin X, berarti ini sin X, B-nya itu cos X, cos X. Ditambah lagi katanya B kuadrat, B-nya kan cos X. Ini adalah cos kuadrat X. Jadi sin X ditambah cos X kuadrat itu sama dengan ini. Tulis di bawahnya. Jadi sama dengan sin kuadrat X ditambah 2 kali sin X. Nah, dikalikan cos X ini. Ditambah cos kuadrat X. Itu sama dengan, kalau ini dikuadratkan menghasilkan ini. Kalau ini dikuadratkan berarti 1/25. Nah, ini saya singkirkan dulu. Memproses ini. Proses ini. Nah, ini kita proses. Ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti nanti ini 2 sin X cos X plus 1 sama dengan 1/25. Karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1/5. Berarti kesimpulannya 2 sin X
cos X nanti sama dengan 1/25 dikurangi 1. Nah, ini cari. Berarti 1/25 dikurangi 25/25. Karena 1 itu 25/25. Nah, itu kalau dicari sama dengan negatif 24/25. Jadi, nilai dari 2 sin X cos X itu sama dengan ini. Sementara yang ditanyakan kan sin 2X soal itu. Sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Nah, ini itu kan sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti sama dengan min 24/25. Oh, situ opsinya tidak ketulis ya. Ya. Itu nanti kalau ada opsinya ya pilih jawaban yang nilainya adalah min 24/25. Nah, itu saja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, nanti simak video berikutnya. Jadi masih tetap sudut rangkap agar pemahaman kalian semakin mendalam. Demikian dari saya, semoga bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.